ketika 2021 masuk, jalan 5 bulan, kok income gua bersih, selama setahun di Unilever, udah ke cover nih dari jualan properti. Jadi gua berkarir 10 tahun, dan itu gua tinggalkan semua. Mulai di aja nih, kayaknya gua salah nggak nih? Gimana Tuhan mau kasih lu rezeki yang gede atau klien yang gede, kalau yang kecil aja lu nggak mau bantu. Karena kadang yang gue perhatiin ya, sales itu kan lebih banyak ngomong tapi dia nggak pakai kuping dia gitu loh. Bahkan ketika di pesawat pun kan mati ya. Ya misalkan kita pesawat dalam negeri kan nggak ada yang wifi, gue masih chatin. Yang bisa respon tercepat dan komunikasi paling baik itu yang menang gitu. Jadi 2026 sih gue optimis properti bakal bergairah lagi. Rahasia jualan properti bisa sampai ber-MM. Apa sih ini tips and triknya gitu? Alias rahasianya Reza Alhaditya sebagai top sales. Halo semua, selamat datang di Linktown Podcast bersama gue Jody Kristo. Dan nantinya Linkcast ini ke depan akan membahas seluk-beluk dunia properti atau di industri properti dari bermacam-macam POV. Nah, kebetulan nih hari ini gue mau bahas dari POV seorang sales. Di sini udah ada Reza Alhaditya, top sales Linktown. Wih. Thank you. Welcome. Thank you Jod. Jujur gini ya Mas, gue pertama kali kalau dengar, ini mungkin bagi orang awam ya, kalau dengar kata sales, itu pasti di otak tuh udah kayak, aduh ribet lagi nawarin produk, aduh penghasilannya nggak pasti, nah gitu kan. Nah tapi jangan salah, ini contohnya. Sekarang Padel masih aktif kan ya? Padel ya lumayan lah, seminggu ada main. Masih. Raket sekarang mereknya apa? Waduh, ada lah. Taktikal ada. Waduh. Gue sebenarnya nggak terlalu paham, tapi kayaknya mahal tuh dari namanya. Tapi enggak, kita ngomongin omset tuh nanti belakangan aja lah. Kalau omset nanti riba dikira ya di sini kan. Iya. Hari ini gue sebenarnya tuh mau ngulik rahasia jualan properti bisa sampai ber-MM. Apa sih ini tips and triknya gitu? Alias rahasianya Reza Alhaditya sebagai top sales. Tapi sebelum ke sana, Mas Reza boleh diceritain dikit gak? Sebelum lo nih terjun ke dunia properti ya sebagai sales, itu sebenarnya lo kerja apa sih? Iya, jadi kalau boleh cerita dikit ya Jod ya. Sebenarnya gua itu awal karir bukan di properti nih. Bukan properti. Jadi memang basic gua sebenarnya adalah accounting gitu ya. Jadi akuntan ya gitu. Berhubungan sama laporan keuangan dan lain-lain gitu. Jadi gua kuliahnya accounting. Kerjaan pertama pun juga accounting di Toyota Astra Motor gitu ya. Cuman memang ketika di sana ternyata gua nggak ngefeel, aduh kayaknya accounting ini bukan gua banget gitu. Terus gue coba ingat-ingat masa kuliah segala macam. Oh, gue lebih happy ketika berorganisasi di lapangan, ketemu orang gitu kan. Ini sekitar tahun berapa nih Mas? Ini 2012. 2012 ya? Iya. Lumayan juga ya. Jadi dari accounting, gue hijrah lah tuh ke marketing and sales. Tapi masih belum di properti nih. Masih marketing? Belum, marketing and sales lah ya. Nah, terakhir itu gua masuk di Unilever sebenarnya. Unilever Indonesia. Ya tahu kan lu ya, Sunlight gitu ya, Lifebuoy. Prestige juga ya Unilever itu. Ya lumayan masuknya susah. Ya, masuknya juga susah sih. Kebetulan saya yang nggak berhasilnya. Jadi di sana masuk terakhir itu sebagai deputy manager. Deputy manager di bagian key account. Jadi gampangnya tugas gue itu memastikan produk-produk Unilever ini nih
ada di Alfamart waktu itu ya. Oke. Ada di Alfamart, produknya ada, harganya sesuai, promonya sesuai, dan gimana supaya masyarakat itu milihnya produk kita, bukan kompetitor gitu. Oke. Itu tugas gua lah. Lo yang make sure itu berjalan dengan baik Betul, lah. gitu ya. betul. Nah, gua di corporate tuh udah dari 2012 tuh Jot, Mm-mm. sampai terakhir akhirnya di 2021. Lama juga dong. Lumayan. Jadi Hampir gua 10 berkarir tahun. 10 tahun dan itu gua tinggalkan semua. Gua tinggalkan semua. Ini tuh gua kalau udah hijrah. 10 tahun pasti alasannya nggak mungkin main-main tuh kalau udah berani kayak gitu tuh. Iya. Ya kan? Iya. Jadi ya seperti itu Jot. Jadi Oke. itulah akhirnya gua hijrah ke Linktown. Nah, Di di properti. 2021 berarti ya? 2021. Sebenarnya kalau join Linktown itu udah dari 2020 November. Oh. Cuman gua masih 2 kaki nih Jot. Oke. Jadi Senin sampai Jumat gua karyawan, Sabtu Minggu gua jualan rumah. Nah, yang gue pengen tanya juga tuh gimana awalnya lu bisa terekspos nih Iya. sama properti-propertian? Iya. Jadi kalau boleh cerita Jot, ketika 2020 itu kan Maret April lah ya, itu kan mulai Covid ya. Iya, Mulai 2020 Covid, terus semua WFH segala Betul. macam. Nah, ketika itu kan ya udah gue juga ngikutin aturan pemerintah kan kerja dari rumah segala macam. Yes. Nah, banyaklah waktu luang kan sebenarnya kan. Nah, di situ gue nggak tahu kenapa algoritma YouTube gue itu dapat satu video itu punyanya Pak Tama, Pak Bram ya. Itu yang akhirnya join Linktown juga. Waktu itu dia belum di Linktown, dia masih sales in-house di Harapan Indah Bekasi. Yes. Nah, dia share di situ tuh apa aja benefit ketika jadi sales properti. Oh, oke. Nah, Dari gue tonton video itu ternyata. dari YouTube betul. Kemakan CTA berarti. Kemakan CTA, iya. Entah kenapa algoritma gitu tuh, Jot. Oke. Berarti Dan lu gue nonton tuh. sebelum itu pun lu lagi kayak interest di dunia properti kali? Nggak ada juga sama sekali. Oh. Itu muncul, gue klik, gue tonton, menarik gitu kan. Dia share mengenai komisinya, benefitnya apa aja segala macam, menarik. Gue sampai cari Instagramnya si Pak Tama itu. Iya. Luar biasa sekali. Cari Instagramnya. Berarti kontennya juga bagus. Betul. Cari, masih ada kok di YouTube videonya. Masih. Tadi kita tampilin di sini. Cuplik gitu. Nah, saya cari Instagramnya, saya dapet, saya hubungin. Gue hubungin, gue perkenalkan diri, ya gue bilang gue di Unilever dan lain-lain. Gue tertarik mau bisa nggak saya set hustle nih. Dua kaki gitu. Saya masih di Unilever tapi saya Sabtu Minggu saya nyambi deh gitu. Ternyata dia bilang, terus gue bilang domisili gue di BSD, kalau bisa daerah BSD Bintaro, Gading Serpong. Dia bilang, oh kalau gue di Bekasi dah, kata Pak Tama ya. Coba hubungin ini. Dia kasih nomor Koswandi. Koswandi tuh salah satu owner Linktown, ya kan? Prinsipal juga ya. Prinsipal. Ya udah gue hubungin tuh, janjian lah di The Breeze gitu kan. Nah, gue pikir kan mungkin bakal interview segala macam. Nah, gue udah belajar tuh Jot, tentang properti apa, KPR gitu ya. Ternyata pas datang cuman dikasih tahu, lu benefit jadi agent itu ini. Siap nggak? Siap. Ya udah. Besok langsung mentoring. Gokil. Ya udah, oke. Berarti lo di momen itu sebenarnya belum ada kayak insight dari misalkan lo ada keluarga yang sales juga gitu. Gak ada. Belum ada sama sekali dari nol banget berarti ya. Paling sebenarnya nyokap gue itu sales. Tapi asuransi. Oh, asuransi. Iya. Nah, itu juga ada cerita lucu, Jot. Nanti gue ceritain deh. Boleh. Nah, itu akhirnya ya udah, gue akhirnya dari start November itu 2 kaki tuh. Unilever iya, properti juga iya. Lambat laun jalan, setelah berapa bulan, ya alhamdulillahnya ternyata gue bisa di properti nih Jot. Jualannya ada lah gitu ya. Gue hitung-hitung, ketika 2021 masuk, jalan 5 bulan, kok income gue bersih,
selama besar. setahun di Unilever udah ke cover nih dari jualan Waduh. properti gitu. Makanya Sorry Kak, berarti di bulan pertama lu jadi sales nih 2 kaki ya? bulan udah ada jualan November belum. Gua sebulan baru Oh, sebulan kemudian baru? akhirnya gua Lumayan pecah juga, telur. cepet sih. Nah, setelah pecah telur tiap minggu tuh jualan. Ada jualan. Gokil. Jadi bikin ketagihan. Gokil. Dan waktu itu lu main di produk-produk BSD dan BSD. sekitarnya ya? BSD waktu itu masih si BSD doang, masih Sinarmas BSD. Masih Sinarmas Belum ya. yang Itu juga lain-lain. produk kan harganya juga bukan Lumayan, waktu yang itu murah zaman ya. startnya 1,5 eman waktu itu. 1,5 eman ya. Iya. Lumayan. Udah nutup salary di Unilever selama Jadi setahun gue waktu itu. join LinkedIn November. Heeh. Terus ya udah berjalan nyebrang tahun 2021. Di bulan Mei income gue setahun Unilever udah ke cover dari jualan rumah. Gila. Anda tertarik? Nanti sabar dulu ya. Nah, Oke. galau tuh Jod, ya kan? Galau gue di situ karena kenapa galaunya? Pertama 2021 itu udah ada wacana udah nggak kan full WFH. Dari Unilevernya. Iya, jadi full masuk kantor. Oh iya, lu bisa 2 kaki mungkin karena kebantu. Masih ada WFH juga ya. Jadi waktu itu, kadang ya, juga di weekday ada tamu datang, gue masih bisa nyelipin lah, Iya, kerjaan beres gue bisa selipin gitu. Nah, ada wacana itu. Dan juga capek Jod, lu bayangin Senin sampai Jumat gua Iya sih. kerja Mobile Sabtu kan ya Minggu. soalnya ya. Iya, jadi nggak ada istirahatnya gitu loh. Jadi secara fisik, secara mental juga cukup melelahkan. Makanya gua persimpangan jalan, kayaknya gua mau mutusin cabut nih dari Unilever karena setelah itu kayak karena udah capek itu setahun gua udah kepegang gitu loh. I see. Nah itu pun juga penuh perdebatan tuh Jod. Kenapa? Apalagi orang tua, gue udah menikah juga waktu itu kan. Ya, dari pasti lu mertua. ninggalin korporat sama Iya. orang kan dengar kayak tadi tuh yang gue bilang di awal tuh, aduh sales. Iya, Lu sales nih. betul. Karena kan kalau di agent kita kan nggak ada gaji kan. Iya, semua base komisi. commission, Iya. betul. Asuransi juga nggak ada. Betul. Gua nggak ada kejelasan lah sebenarnya kan. Cuman ya udah, gue berhasil meyakinkan mereka dan istri juga mendukung. Jadi ya udah, akhirnya gue Mei mengajukan resign, 1 month notice, Juni resign. Itu lu bilang ke atasan sana, ya gue emang mau nyales aja. Iya, gue bilang itu sih memang. Gue memang mau fokus di properti, gue bilang. Oke, nekat sih. Nekat, tapi ya sekarang gokil juga hasilnya. Alhamdulillah. Aman. Nah, itu pun ada cerita menarik tuh, Jod. Kenapa tuh? Jadi begitu Juni, kan mulai Juni udah full time nih. Full time. Juli lah full time di LinkedIn ya. Iya. Kalau lu ingat 2021 bulan Agustus atau September tuh ada PPKM yang pertama kali tuh, yang dari PPKM Pak Luhut ya, berita ya. Iya. Itu kan benar-benar orang nggak bisa keluar, Jod. Iya benar. Pasti ngundang konsumennya susah juga ya. Datang, Jod. Iya, paham. Nah, itulah gue mulai di persimpangan jalan nih. Kayaknya gue salah kan nih. Gue milih jalur yang bener gak nih? Iya, karena langsung gak ada tamu kan. Tapi jujur waktu pilihan lo itu di momen itu kan lagi COVID ya. Iya, lagi parah-parahnya. Juga zaman-zaman Delta tuh. Juga sih. Betul. Pada berat semua industri juga jatuh kan, termasuk lo juga kan. Betul. Itu gokil juga sih. Iya. Nah, sekarang gue mau bahas kalau misalkan oke nih, lo sebagai sales, emangnya tuh bener nggak kalau jualan properti itu kata orang-orang susah? Apalagi zaman sekarang orang beli rumah juga kayaknya banyak yang nggak setuju juga gitu kan, banyak apalagi generasi yang Gen Z juga pilihnya tuh mau nyewa segala macem. Betul. Nah kalau menurut lu sendiri emang bener ya jualan properti ini kita sebagai sales tuh susah atau gimana nih? Baik, jadi sebenarnya dibilang susah ya memang susah, dibilang gampang ya nggak gampang juga sebenarnya sih. Jadi memang kita sebagai sales, menurut gua ya, yang penting tuh kita tahu klien itu maunya apa. Gitu loh. Karena kadang yang gue perhatiin ya, sales itu kan lebih banyak ngomong. Iya sih. Jujur iya sih. Kan? Habis itu ketemu orang juga capek juga sih. Aja kan. Ngomong tapi dia nggak pakai kuping dia gitu loh. Karena sebenarnya
yang paling penting adalah kuping kita sebenarnya kalau untuk sales ya, marketing ya. Ping. Jadi kita tahu nih concernnya apa, gitu loh. Oke. Apakah dia mencari yang ready unit misalkan, Oke. dia nyari yang harga berapa, jumlah berapa. Itu kan kadang kalau sales lebih mengandalkan hanya ngomong, ya udah dia fokus ke produk. Betul. Sedangkan kita harus fokusnya kan ke customer. Nah itu sih. Jadi sebenarnya menurut saya selama kita happy jalannya Jod gitu ya sebagai sales gitu ya, Ya. itu harusnya sih nggak susah sebenarnya gitu, karena setiap orang tuh pasti ada kebutuhan lah untuk rumah Jod, mau gimana pun ya Iya sih. gitu. Jadi sebenarnya nggak susah sih, yang penting kita sebagai sales tuh kita enjoy bantu dia, enjoy untuk cari solusi gitu loh. Oke. Jadi lebih ke sana sih Jod. Sebenarnya Gitu. masih ya profesi yang enjoyable aja ya. Iya, betul. Susah kayaknya, kalau susah juga semua pekerjaan kan juga pasti Iya, ada challenge-nya betul, juga ya. Betul Jod. Nah, gue nih ada satu fun fact sebenarnya yang gue dengar dari teman-teman sales soal lu ya, soal Mas Reza. Katanya Mas Reza itu kalau chat konsumen, kalau lu lagi mau flight terbang tuh, sebelum masuk pintu pesawat lu chatin dulu tuh, biar pas mati nanti pas landing udah masuk tuh chatnya gitu ya. Bahkan ketika di pesawat pun kan mati ya. Heeh. Ya misalkan kita pesawat dalam negeri kan nggak ada yang wifi. Gue masih chatin. Lo masih chatin? Jadi begitu nanti udah landed, nyala, udah kebalas tuh. Langsung masuk ya? Iya. Lu chatin masih loading tuh? Iya, masih muter. Luar biasa. dedikasi. Panutan. Nah, Betul. soal hal-hal kayak gitu, berarti kalau kita sebagai sales property, komunikasi juga kayaknya faktor Paling penting ya untuk Paling menjaga penting. hubungan Paling ya. penting. Oke, Jadi oke. kita di properti itu Jod, kita sebagai sales tuh harus punya namanya jiwa servis sih. Jiwa servis. Betul. Mau bagaimanapun kliennya. Servis apa lah? Servis apa itu? Iya. Servis belum servis ya. Maksudnya simpel inilah. Ketika kita mau masuk rumah contoh kan pasti ada sendal selop rumah tuh. Oh iya benar-benar yang karet tuh Nah, biasanya itu tuh. gue ambilin buat klien, gue taruh di depan dia, gue bukain. Gila. Masih Jod. Karena mau bagaimanapun sebagai customer, apalagi mau beli rumah yang miliaran gitu ya, Iya. servis itu dan attitude itu nomor satu Jod. Dari cara kita berpakaian juga kayak ngaruh ya. Betul. Present kan. Tapi Nggak mungkin kita betul. sendalan ketemu Wah, orang mau susah. jualan rumah 20M kan. Susah Jod. Susah tuh ya. Susah gitu. Jadi itu sih servis dan juga memang komunikasi. Nah, kenapa gua sampai seperti begitunya gitu ya, sampai di pesawat masih ngechat segala macam? Karena ya ini kalau ini lebih ke teknis ya. Kalau sales kan bukan gua doang, ya kan? Iya. Orang nyari rumah itu pasti nggak ngechat gua doang, Jod. Dia Iya. ngeklik iklan A, B, C ke semua sales nih. Apalagi sekarang iklan kan mau dia buka IG, mau dia buka Iya, website, mau dia buka Google, di mana-mana apa lah semua ada. informasi Iya. kan. Dia lagi di mall juga ada yang nawarin flyer. Iya. Yang bisa respon tercepat dan komunikasi paling baik itu yang menang. Nah, ini nih menarik. Responnya cepat. Betul. Jujur gua aja kalau balas chat masih mager-mageran, tapi kalau sebagai sales ya kalau lu mau jadi sales yang lebih baik ya berarti emang Betul. harus fast respon ya. Betul, Jod. Nggak, lu berarti kalau misalnya kayak subuh gitu ada data atau chat masuk, kalau lu bangun lu balas juga tetap ya. Balas. Gue misalkan kadang kan juga ada orang ngeklik iklan kita jam 1 misalkan gue belum tidur, gue pun masih balas. Gokil. Masih balas gitu. Nah, tadi kita ngomongin secara penjualan properti kan udah pasti ada sales yang main tuh. Gue cuman mau main produk range harga sekian, Iya. misal 1 sampai 2 M. Ada juga sales yang kayak gue targetnya mau main produk 5 M ke atas deh, bahkan even gue maunya yang 10 M ke Iya, atas. iya. Nah, lu ini gue agak kepo sih. Sebenarnya lu tuh segmen yang mana? Kalau Secara produk? Kalau gue semua segmen gue ambil sih, Jod. Semuanya. Semua gue ambil. Karena menurut gue ya, sales yang baik itu adalah sales yang memang bisa membantu customernya untuk mendapatkan rumah impiannya. Mau harga berapapun, mau bentuk customernya atau customer semenyebalkan apapun, stres apapun,
Ya tugas sales itu adalah membantu mendapatkan dia rumahnya apa gitu. Makanya gua nggak pernah sih gitu. Makanya kalau mungkin lu lihat penjualan gua macam-macam kan, ada yang 700 juta, tiba-tiba ada yang 3M, tiba-tiba loncat ada yang 13M. Ya karena semua gua layani dengan baik. Dan semua di treat sama equal gitu ya, sama ya. Sama. Nice, Service nice. semua sama, komunikasi sama. Ini penting sih karena banyak juga sebenarnya kalau gue dengar ya, misalkan sales dia hanya fokus sama satu range Ya. harga produk, Betul. sehingga kalau ada opportunity yang datang dari yang lain dia nolak, tapi secara nggak langsung ya dia juga nggak terlalu banyak nih jualan di sini, jadi Betul. sebenarnya malah jadi nggak ada sama sekali gitu jualannya kan. Betul. Nice. Kalau pemikiran gue gini, Jod, ibaratnya ya klien itu kan ibaratnya rezeki yang dikasih Tuhan ya ke kita itu kan melalui klien. Yes. Gimana Tuhan mau kasih lu rezeki yang gede atau klien yang gede, kalau yang kecil aja lu nggak mau bantu. Gila, Gitu. luar biasa, mantap. Setuju. Nah, sekalian gue mau tanya juga ya, kalau misalkan dari segi produk atau segi harga rumah, itu sebenarnya kalau dari POV lo, POV sales, ngejualinnya tuh ada perbedaan nggak sih, gampang susahnya? Kayak misalkan lo jual produk, ini nggak apa-apa ngomong aja kali ya, misalkan kayak Nava Park, sama jual Park Serpong gitu. Ada strategi yang beda nggak sih dalam nge-handle-nya atau gimananya gitu? Pasti ada sih, Jod. Oke. Kalau rumah yang memang kayak Nava Park gitu ya, yang startnya 20 miliaran gitu ya, itu pasti kalian itu dia punya taste, punya selera. Jadi concern dia itu udah pasti bukan harga, promo, IPL. Kadang-kadang ada ya IPL-nya mahal nggak, itu klien Nava Park atau klien yang udah yang 20 MKT itu concern udah bukan itu, tapi selera. Selera ya? Iya, dia nge-feel nggak, lingkungannya happy nggak, nyaman nggak. Jadi tipe seperti itu adalah kita cara menjualnya, kita harus membuat dia membayangkan gitu ya, seolah-olah dia udah tinggal di rumah itu. Gitu. Jadi kita ceritain gimana kalau pagi nih nuansanya, lebih kalau ke touching ke konsumennya iya, dapat gitu ya. Emosinya adalah dengan membuat dia membayangkan ketika dia udah punya rumah tersebut dan tinggal di situ. I see. Itu caranya gitu. I see, paham. Kalau rumah yang misalkan yang tadi ya 700 juta segala macam, konsepnya satu pasti harga. Harganya, promo, dan juga cicilan per bulan. Nah, itu pun treatmentnya adalah gimana caranya supaya kita bisa bantu dia. Kan bank banyak nih, Jod. Misalnya KPR ya. Gimana caranya supaya bisa dapat bank yang paling ideal buat cocok dia. gitu ya. Sehingga dia secara cash flow pun aman, gaya hidup juga nggak berubah setelah KPR. Nah, kita bantu di sana. Gitu. Jadi beda-beda memang. Gitu. Ya, sebagai sales berarti kita emang harus bisa membaca konsumen kali ya, membaca kebutuhan klien. Harus. Dari pilihan produk yang dia mau gitu ya, pilihan rumah yang dia mau. Makanya tadi aku bilang juga kan, sales itu sebenarnya paling penting telinga nih. Gitu, gimana kita bisa ngerespon klien, mendengar apa concernnya gitu. Seperti itu. Gitu ya teman-teman. Jadi sejauh ini berarti komunikasi dan memahami klien atau konsumen gitu. Betul. Nice. Nah, Mas Reza, sebagai sales, lo kan pasti kalau dulu di corporate kan 9 to 5 ya kerja ya. Betul. Waktu pasti udah nggak terlalu banyak nih waktu free. Nah, ini kalau jadi sales berarti sebenarnya waktu free time-nya lebih banyak, bener nggak? Iya. Nah, lu isi dengan kegiatan apa tuh? Oke. Nah, Jod, sebenarnya ya percaya nggak percaya, gua itu tuh sebenarnya lebih nyaman di rumah sebenarnya. Di rumah? Iya. Aduh. Jadi nggak tahu. Seru ya? Mungkin bukan introvert, tapi mungkin gua itu mendapatkan energinya itu ya di rumah. Mungkin karena mungkin secara daily lebih banyak ketemu orang gitu ya segala macam, dan itu kan cukup menyedot energi ya. Iya. Nah, makanya ketika ada kesempatan segala macam, gue sebenarnya di rumah main dengan anak, terus juga ya belajar lagi sih, belajar hal baru lah.
Oke. Misalkan kayak saham, Oke. terus juga belajar Saham berarti lu main juga ya? main investasi Mantap, main. gila. Invest guys. Main. Terus juga gua nontonin juga gimana sih agent properti di US tuh jualan. Itu Iya. ada di Netflix tuh. Nah, Itu kalau nggak salah mereka tuh di sana lebih fokusnya ke ini ya, ke kayak produk secondnya ya. sih karena di dia udah sana nggak ya. ada lahan baru kan. Udah jarang Jadi kan pasti ya. dia jual secondary. Cuman Iya, gua iya, situ iya. belajar gimana sih approach-nya gitu. Apa sih yang berbeda sama sales Indo gitu. Nah, itu gua belajar di situ sih. Lebih banyak di sana Menarik. gitu. Mungkin lu juga nanti ke depan bisa langsung main produk luar juga kali ya. Ya mudah-mudahan sebelum sampai sana ya udah bisa pensiun aja lah. Pensiun dan main padel. Ya padahal juga main juga nih Jor. Nah, padel juga gue lihat emang dari story-story lu padel banget sih Lumayan, orang. iya. Orangnya padel banget ya. Main. Gearnya juga nggak main-main ya guys ya kalau udah. Iya seru padahal sih seru. Oke. Nah, ini balik lagi nih soal ke properti ya. Apa namanya? Banyak orang-orang mungkin yang baru mau jadi sales properti. Iya. Kalau dari cerita lu tadi kan lu emang langsung belak-belakan lihat Iya. videonya si Patama. Iya. Lu langsung decide oke, gue mau langsung jadi sales properti gitu ya. Betul. Tapi lu ada comparison sama kerjaan lu di korporat gitu. Iya. Nah, ini banyak nih misalkan teman-teman kita yang sebenarnya dia juga mungkin masih anak-anak muda nih baru lulus kuliah atau even ya sama kayak lu tadi ya, dia ada kerjaan tetap tapi kayaknya nggak sustain, pengen coba jadi sales gitu. Kata orang kan sales tuh kayaknya pekerjaan susah ya, yang kayak tadi gue bilang ya, kayaknya juga nggak pasti pendapatan. Nah, lu boleh nggak kasih tips atau share mungkin tips and tricks buat teman-teman kita nih, buat para Towners juga yang dengar, yang pada mau nyoba jadi sales nih, kira-kira apa aja sih nih yang harus lo tahu mungkin, atau yang harus lo kira-kira lo siapin nih challenge-nya akan kayak gini loh guys gitu. Iya. Oke, mungkin yang pertama semakin muda menjadi sales itu semakin bagus menurut gua sih. Oh iya. Iya. Menurut gua gua lumayan telat nih. Gua kan join di sales property itu umur 30 ya, 29-30 ya. 29-30 aja udah lumayan telat deh. Kalau gua tahu ternyata di properti seperti ini dari awal lulus. Gue juga kalau tahu sih, gue dari masa kuliah gue juga coba nyambi tuh jadi sales tuh. Jadi ya itu makin muda makin bagus. Terus yang kedua adalah ketika di sales itu memang tadi ya kita memang harus punya jiwa servis sih Jo. Oke. Jiwa servis itu benar-benar kita harus punya yang benar-benar tulus. Apalagi kalau rumah-rumah yang gede ya, kalau kita nggak tulus servisnya atau basa-basi segala macam, itu kelihatan mereka tuh punya sense lah. Nah itu menarik tuh, soalnya banyak orang yang lihat kalau sales mah kebanyakan basa-basi. Padahal sebenarnya kalau lu dari POV si konsumen, mereka tuh ngehargain juga, ya kan ya, kebasa-basian kita tuh dihargain juga sebenarnya tuh. Nah cuma basa-basinya pun juga harus yang ngena Jod. Maksudnya gini, kalau kayak rumah Navapark 20 M segala macam, lu basa-basi, lu bahas makroekonomi lah misalkan. Lu kalau basa-basinya bahas akun gosip segala macam nggak akan masuk. Mereka, ya. Iya, lu bahas memang yang di dunia dia nih kan pasti rata-rata bisnismen segala macam. Kena tuh ya misalkan kayak kemarin yang tahun lalu Pak Burbaya baru ngeluarin 200 triliun gitu kan. Kalau lu tahu lu bisa masukin ke situ, kena tuh. Gitu dan itu lebih nyambung gitu loh. Itu sih makanya memang sebagai sales itu juga wawasan juga penting Jod gitu. Kita harus up to date juga lah ya. Selalu mau belajar gitu loh, harus up to date. Gitu. Itu sih. Jadi service terus kita juga harus selalu up to date. Sama yang ketiga memang tadi kita harus lebih banyak mendengar. Supaya bisa dapetin tahu concernnya apa, sehingga kita bisa kasih solusi. Itu sih sebenarnya. Gitu Towners teman-teman, tips and tricks by Kak Reza gitu ya. Iya. Nah ini pembahasan gue yang terakhir nih Kak Reza ya sebelum kita closing. Gue mau tahu nih kira-kira di 2026 ini ya. Kira-kira menurut lu pasar properti itu bakal kayak gimana sih? Boleh dari segi
pandangan teman-teman sales, mungkin Iya. dari marketnya gimana, atau mungkin juga boleh dari konsumen nih yang pada mau cari rumah, pada mau beli rumah. Iya. Apa nih kira-kira yang harus kalian perhatiin gitu ya? Karena kan kayak kemarin tuh kita baru aja ada announcement dari pemerintah Indo, katanya mau ada free PPN Betul. di 2026 gitu. Betul. Nah, ini gimana nih kalau menurut pandangan lo gimana? Kalau menurut gua 2026 sih optimis ya. Lebih positif, lebih optimis dibandingkan tahun lalu menurut gua. Iya, parah ya katanya Tahun lalu 2022 lumayan ya. challenging lah ya. Cuman ya semenjak ya ada kebijakan ekonomi dari Pak Purbaya segala macam, itu lumayan membantu kita di properti sih. Dan menurut saya selain properti pun juga all market juga kayaknya terbantu juga gitu. Gitu. Jadi 2026 sih gue optimis sih. Optimis properti bakal bergairah lagi. Apalagi juga free PPN juga PMK-nya udah keluar Jot. Jadi udah bisa jalan. Mantap. Terus developer juga ngeluarin banyak produk yang bagus dibanding tahun lalu. Mungkin tahun lalu karena masih takut-takut nggak launching. Tahun ini banyak yang launching. Jadi supply-nya ada, demand-nya juga ada karena ekonominya jalan, pemerintahnya pun juga support gitu. Jadi kita di tahun ini sebagai sales property harusnya sih nyayur. Gitu. Mantap, gitu ya guys teman-teman. Jadi jangan patah semangat buat para sales, para teman-teman sales yang baru atau yang udah lama tapi mungkin kayak aduh kok gue kemarin 2025 nggak perform lagi. Nah 2026 nih mungkin tahun yang lu pada. Betul. Mantap. Oke, Mas Reza, thank you banget. Kita nggak kerasa udah bermenit-menit di sini ya berbincang-bincang. Thank you tadi juga Kak Reza juga udah share tips and tricks rahasia jualan properti sampai ber-MM. Mantap sekali. Oke, thank you. Sebelum closing gue juga mau kasih tahu ke teman-teman, ke para towners, kalau misalkan kalian nih mau cari rumah atau misalkan untuk para developer yang mau kerja sama Link Town, boleh banget nanti cek deskripsi di video ini dan hubungin nomornya ya. Pasti langsung dibalas cepet gitu. Oke, thank you Mas Reza. Thank you Jot. Ya, sukses terus. Thank you semuanya. Bye-bye. Bye-bye.